Halo semuanya, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah paradoks besar yang saat ini benar-benar bikin pusing para pemimpin bisnis dan ahli strategi global. Gini, di satu sisi kita melihat adanya pelonggaran diplomasi yang cukup mengejutkan, tapi di sisi lain kita sedang menyaksikan mobilisasi industri raksasa yang jujur saja suasananya sudah mirip seperti era Perang Dingin. Nah, inilah realitas dari lanskap geopolitik dan teknologi kita yang baru. Oke, mari kita selami ini. Ada semacam tarik ulur atau ketegangan inti yang sedang terjadi sekarang. Kalau kita lihat di permukaan, ada semacam kelegaan diplomatik sementara. Tarif diturunkan, arus perdagangan jadi lebih lancar. Kelihatannya bagus kan? Tapi, persis di bawah permukaan itu, ada pemisahan teknologi secara permanen, atau yang sering kita sebut decoupling, dan itu sedang melaju dengan kecepatan penuh. Jadi pertanyaannya, apa dong dampaknya buat rantai pasok Anda? Untuk memahaminya, kita akan membahas 6 area kunci hari ini. Pertama, gencatan senjata perdagangan Trump-Xi. Kedua, bagaimana rantai pasok mendapat ruang bernapas. Ketiga, jebakan kepatuhan multinasional. Keempat, strategi AI 3 lapis China. Kelima, terobosan kemandirian semikonduktor. Dan terakhir, apakah kita sedang menuju pemisahan teknologi permanen? Kita mulai dengan bagian pertama, gencatan senjata perdagangan Trump-Xi. Mari kita lihat perkembangan diplomatik yang paling baru. Pertemuan antara Presiden Trump dan Xi Jinping di Busan kemarin menghasilkan serentetan perubahan kebijakan yang super cepat. Amerika Serikat setuju memangkas tarif terkait fentanyl jadi cuma 10% dan menangguhkan tarif timbal balik yang tadinya sampai 24%. Di pihak Cina, mereka juga nggak mau kalah. Mereka mencabut tarif pertanian dan ini yang paling penting, menangguhkan kontrol ekspor untuk mineral kritis alias rare earth. Kedua belah pihak bahkan sepakat untuk menunda biaya pelabuhan yang tadinya saling membebani. Intinya, ini adalah konsesi timbal balik yang sukses menciptakan penurunan biaya pengiriman dan tarif secara tiba-tiba. Angin seger banget kan? Lanjut ke bagian kedua, rantai pasok mendapat ruang bernapas. Secara praktis, kabar tadi adalah berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh para manajer rantai pasok di seluruh dunia. Akhirnya, ada ruang untuk bernapas lega. Tapi, nah ini tapinya. Poin krusialnya ada pada angka ini, 1 tahun. Ya, penangguhan kontrol ekspor rare earth, tarif timbal balik, dan denda pelabuhan ini sifatnya sangat-sangat sementara. Semuanya hanya berlaku persis 1 tahun, sampai November 2026. Jadi ini sebenarnya bukan resolusi permanen, melainkan cuma sebuah jeda waktu. Dan jeda ini, ironisnya, membawa kita ke sebuah resiko tersembunyi yang benar-benar harus Anda waspadai. Yang membawa kita ke bagian ketiga, jebakan kepatuhan multinasional. Nah, apa yang benar-benar menarik dari situasi ini adalah bagaimana kelegaan di permukaan tadi sebenarnya menutupi bahaya regulasi yang luar biasa besar di bawahnya. Perusahaan multinasional sekarang posisinya ibarat maju kena, mundur kena. Di satu sisi, Anda dihadapkan pada kontrol ekspor Amerika Serikat yang mewajibkan Anda untuk memutus hubungan dengan entitas China tertentu. Tapi di sisi lain, China sudah mengeluarkan Dekret 834 dan 835. Apa artinya? Kalau sebuah perusahaan mematuhi sanksi AS dan memutus pemasok dari China, mereka bisa langsung dihajar sanksi balasan dari China karena dianggap tunduk pada aturan asing. Ini adalah exposure yang menjalar kemana-mana. Satu keputusan bisnis kecil saja bisa memicu investigasi dari 2 negara raksasa yang sedang bersaing. Ngeri bukan? Jadi, apa tindakan konkret yang harus diambil? Ini adalah informasi yang bisa langsung Anda terapkan. Kalau Anda mengurusi kepatuhan global, Anda wajib segera menyesuaikan audit ESG dan audit tenaga kerja paksa di perusahaan Anda. Karena Dekret 840 China itu membatasi pengumpulan informasi rantai pasok. Anda juga harus mengevaluasi ulang secara ekstra hati-hati setiap keputusan pemutusan kontrak pemasok dan merevisi klausul perlindungan dalam kontrak Anda. Dan satu lagi, jangan pernah mengabaikan risiko di tingkat personal. Ada ancaman nyata berupa larangan keluar dari negara atau exit bans bagi para eksekutif kalau perusahaan Anda dianggap melanggar aturan ekstrateritorial ini. Benar-benar bukan main-main. Kita masuk ke bagian keempat, strategi AI 3 lapis China.
Sekarang kita beralih dari urusan regulasi ke jantung dari perlombaan teknologi ini. Dorongan super agresif yang di-backup penuh oleh negara menuju kemandirian. Sambil bermanuver di tengah gencatan senjata perdagangan, China secara diam-diam menjalankan apa yang disebut strategi AI Triple Output. Ini bukan proyek biasa, ini adalah mobilisasi industri besar-besaran yang didanai oleh Big Fund fase 3 senilai 47,5 miliar dolar. Tujuannya sangat jelas, mereka ingin mematahkan ketergantungan pada pembuat chip barat seperti Nvidia dan membangun ekosistem hardware maupun software yang 100% mandiri di dalam negeri, dari pabrik sampai ke pusat datanya. Dan hebatnya lagi, Beijing tidak cuma sekedar kasih subsidi buat produksinya, mereka langsung menjamin pasarnya. Pemerintah mewajibkan pusat data yang didukung negara untuk memastikan bahwa setidaknya 50% kekuatan komputasi mereka harus pakai chip buatan dalam negeri pada akhir tahun 2025. Bayangkan saja, kebijakan ini langsung menciptakan keuntungan berlimpah buat jawara-jawara lokal kayak Cambricon, MetaX, dan seri Ascend dari Huawei. Ini jelas mengubah peta pasar AI terbesar kedua di dunia secara radikal. Bagian kelima, terobosan kemandirian semikonduktor. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan bagaimana sanksi teknologi justru seringkali memicu inovasi bertahan hidup yang luar biasa. Mari kita bedah bagaimana hardware ini sebenarnya dicetak. Selama bertahun-tahun, ketidakadaan alat litografi EUV canggih dari ASML dianggap sebagai tembok yang mustahil ditembus oleh Cina. Tapi, pembuat chip seperti SMIC nyatanya memakai strategi jalan memutar. Gimana caranya? Mereka ambil mesin DUV yang lebih tua, menerapkan proses rumit yang namanya multi-patterning atau SAQP, dan voila! Mereka berhasil mencetak chip kelas 5nm yang sekarang menggerakkan AI milik Huawei. Memang, proses ini bikin ongkos produksi 40-50% lebih mahal dan tingkat kegagalannya juga lumayan. Tapi buat Beijing, ini bukan soal cari untung atau efisiensi. Ini murni soal keamanan nasional dan negara siap menanggung berapapun biayanya. Nah, kalau kita bandingkan kapabilitasnya secara langsung, kita bisa lihat celah teknologi itu perlahan mulai menyempit. AS dan sekutunya memang masih memegang kendali di performa chip tunggal dengan teknologi 3nm dan mesin EUV masa depan. Nggak diragukan lagi. Tapi, strategi jalan memutar China tadi memastikan bahwa mereka tetap bisa memproduksi chip 5nm dalam volume yang sangat besar tanpa perlu mengandalkan teknologi barat sama sekali. Mereka nggak peduli harus menang di kompetisi efisiensi daya. Yang penting, sistem kecerdasan buatan mereka, baik buat komersial maupun militer, tetap bisa menyala dan berfungsi. Dan gilanya lagi, mereka nggak berhenti di angka 5 nano. Ada laporan-laporan mengejutkan soal kemajuan R&D di Huawei dan SMIC untuk chip 3 nano, yang ditargetkan sudah selesai desainnya di tahun 2026. Lebih jauh lagi, karena mereka sadar bahwa material silikon punya batas kalau pakai mesin lama, mereka sekarang bahkan sedang menguji material-material futuristik seperti carbon nanotubes. Ini membuktikan satu hal, sanksi mungkin bikin mereka melambat sedikit di garis start, tapi sanksi itu juga yang memaksa mereka mencari rute alternatif yang benar-benar lepas dari ekosistem teknologi yang didominasi Barat. Kita sampai di bagian ke-6, pemisahan teknologi permanen. Mari kita lihat dan resapi bagaimana ini semua menyusun gambaran besar dari dinamika geopolitik kita saat ini. Kutipan dari Brookings Institution ini menurut saya menangkap esensinya dengan sangat pas. Katanya, China sedang melakukan sesuatu yang mirip dengan Project Manhattan. Skala, urgensi, dan bobot historis dari dorongan kemandirian semikonduktor ini bukan lagi sekedar kompetisi bisnis biasa. Ini adalah mobilisasi industri berskala nasional yang supermasif yang didorong semata-mata oleh kebutuhan mutlak untuk bertahan hidup dari sanksi. Di sisi lain, Amerika Serikat tentunya tidak cuma duduk diam menonton. Strategi Pertahanan Nasional AS untuk tahun 2026 sudah menegaskan bahwa mereka melihat ini sebagai tantangan sistemik. AS kini menyerukan sebuah mobilisasi nasional ala abad ke-20 untuk memperluas basis industri pertahanan dan teknologinya sendiri. Jadi yang kita saksikan saat ini adalah dua kekuatan terbesar di planet ini secara bersamaan melakukan mobilisasi penuh ke arah ekosistem yang sepenuhnya terpisah. Yang pada akhirnya membawa kita pada paradoks yang cukup provokatif ini. Tarif logistik yang turun hari ini mungkin terasa sangat melegakan, tapi coba pikirkan, apakah itu hanya sekedar ilusi sesaat?
Bagi Anda yang merancang strategi rantai pasok atau memimpin bisnis lintas negara, realitas jangka panjangnya rasanya makin kesini makin jelas. Anda bukan lagi beroperasi di satu dunia dengan aturan yang sesekali berbeda. Anda justru sedang dipaksa bersiap untuk hidup di dua ekosistem teknologi yang sama sekali tidak nyambung satu sama lain. Coba pikirkan bagaimana bisnis Anda akan bermanuver di tengah binaritas permanen ini di tahun-tahun mendatang. Terima kasih banyak sudah menyimak paparan ini dan sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya.